Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mengerjakan soal 6 pada praktikum basis data. Langsung saja, di sini saya menggunakan data grid, tidak lagi menggunakan CMD. Fungsi dari data grid dan CMD sebenarnya sama saja. Tetapi pada data grid kita lebih mudah untuk penulisan kode program. Nah, setelah data gridnya terbuka, lalu kita klik new project. Lalu nama projectnya misal tugas 6. Oke. Setelah terbuka, kita klik kanan, lalu pilih new, data source, lalu pilih MySQL. Nah, jika tampilannya muncul seperti ini, pada user kita masukkan username dari CMD dari server MySQL kita, yaitu root, lalu klik apply op, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal pada nomor 1, dimana pada soal nomor 1 buat tabel seperti di bawah ini, dimana nama tabelnya adalah data mahasiswa. Sebelumnya kita buat dulu database-nya terlebih dahulu. Untuk membuat database, kita dapat menggunakan perintah create database, lalu diikuti dengan nama database-nya yaitu tugas 6. Lalu kita run dengan cara Ctrl Enter. Lalu kita gunakan database-nya terlebih dahulu, use tugas 6. Lalu kita run lagi. Nah, sekarang kita telah dapat membuat tabelnya, dimana tabelnya yaitu data mahasiswa. Maka kita menggunakan perintah create tabel, lalu nama tabelnya yaitu data mahasiswa, lalu buka kurung, enter, kita tutup dengan titik koma. Lalu di dalam ini kita masukkan fill dari data tabel mahasiswa ini. Yang pertama ada fill name, dimana tipe datanya ada integer, panjangnya 11, atributnya not null, dan primary key. Lalu karena ada lagi fill yang akan kita tambahkan, jadi kita tambahkan koma, pisahkan dengan koma, lalu enter. Fill kedua adalah nama lengkap, tipe datanya adalah varchar, panjangnya 50, dan tidak memiliki atribut. Lalu kita pisahkan lagi dengan koma, enter. Lalu fill ketiga ada tanggal lahir, nama tipe datanya date, dan tidak memiliki atribut, koma. Kita masukkan fill keempat yaitu semester, tipe datanya adalah enum, dimana di dalam enum data-datanya adalah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, dan semester 8. Selanjutnya ada lagi fill SPP, dimana tipe datanya adalah big in, dan panjangnya 20. Nah, lalu kita tutup dengan tutup kurung titik koma, lalu kita run, enter. Maka kita telah berhasil membuat tabelnya. Jika kita ingin lihat tabel yang telah kita buat, maka kita masukkan perintah dash data mahasiswa, titik koma, run, maka akan menampilkan data tabel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, buatlah 8 data seperti di bawah ini, yang salah satu datanya harus nama dan name kalian, dengan syarat nama minimal 20 karakter. Kalau namanya pendek, sambung saya dengan data palsu. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh memasukkan data dari fillnya. Untuk memasukkan data, kita menggunakan perintah insert into, lalu diikuti dengan nama tabelnya yaitu data mahasiswa. Lalu masukkan perintah values, enter, buka kurung tutup kurung, lalu masukkan data dari fillnya di sini. Yang pertama kita mengisi terlebih dahulu data dari fill name.
yaitu 20650121. Nah, pada file kedua kita masukkan data dari file nama lengkap. Di sini saya akan memasukkan nama saya, yaitu Ahmad Arkan Tamrin. Lalu kita masukkan data ketiga, yaitu tanggal lahir. Karena tanggal lahir ini bersifat string atau teks, maka kita bungkus dengan tanda petik. Lalu masukkan tanggal lahirnya, itu 2002 05 04. Kita boleh memasukkan tanggal lahir ini tanpa menggunakan ini, tapi lebih bagusnya menggunakan tanda datar ini agar lebih menarik dilihat. Selanjutnya kita masukkan data dari semesternya, yaitu semester 1, lalu SPP-nya yaitu 1 juta, data SPP-nya yaitu 1.200.000. Nah, selanjutnya kita masukkan data kedua, kita kopas saja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, data ke-8 kita tutup karena sampai data ke-8. Nah, di sini saya telah mengisi data dari tabel mahasiswa. Langsung saja kita run. Lalu kita lihat data yang telah kita masukkan dengan memasukkan perintah select from select bintang, artinya semua, from dari tabel data mahasiswa. Ketik enter, kontrol enter untuk run, enter lagi, maka akan menampilkan semua data yang telah kita masukkan. Nah, selanjutnya pada nomor 2, di sini kita disuruh untuk menampilkan data mahasiswa menggunakan query in dengan 1 kali perintah. Perintahnya tidak boleh sama dan data yang ditampilkan di setiap perintah harus ada nama saya. Berarti di sini untuk menampilkan perintah kita harus menggunakan select from data mahasiswa, lalu kita buat where. Misal di sini saya akan menampilkan nama saya menggunakan perintah in dengan mencari menggunakan name ini. Maka kita masukkan perintah where, masukkan file name in, buka kurung, lalu masukkan datanya. Misal sini data saya copy saja 20650121, enter, koma 022. Maksud dari perintah ini adalah kita mencari semua data di mahasiswa, tetapi dengan syarat NIM-nya harus 20650121 dan 20650122. Jika kita enter, maka akan menampilkan data dengan NIM di dalam ini. Selanjutnya, tampilkan data pada tabel mahasiswa menggunakan query not in. Langsung saja kita copy saja supaya lebih cepat. Lalu paste di sini, masukkan perintah not in. Karena kita harus menampilkan data nama kita, maka kita masukkan perintah yang bukan merupakan NIM dari kita, yaitu 20650122 256. Kita enter, maka akan menampilkan nama kita. Selanjutnya, tampilkan data pada tabel mahasiswa menggunakan query between. Nah, query between ini biasanya digunakan untuk mencari jarak dari suatu data. Berarti kita akan mencari nilai yang bersifat angka. Untuk mencari data kita menggunakan perintah select from lagi, lalu where, dimana misal kita akan mencari data dari siswa yang SPP-nya antara 1.200.000 sampai 1.300.000. Maka kita menggunakan where, lalu masukkan filenya SPP, lalu perintah between,
lalu masukkan nilainya, jaraknya, misal dari 1.200.000, kita copy saja 1.200.000 sampai maksudnya sampai 3.200.000. Ketik komentar, kita run, maka akan menampilkan data yang dimana SPP nya adalah 1.200.000 sampai 3.200.000. Selanjutnya, tampilkan data pada tabel data mahasiswa menggunakan query not Betwen. Nah, di sini kita copy saja. Selanjutnya kita tambahkan not sebelum Betwen. Lalu karena kita ingin menampilkan data dari nama kita, maka kita menambahkan SPP yang bukan dari SPP nama kita. Misal di sini saya akan mengecualikan SPP yang 3.200.000 sampai 8.200.000. 3.200.000 sampai 8.200.000. Kita klik enter, maka akan menampilkan data yang nilai SPP-nya, yang harga SPP-nya tidak berada di dalam jangkauan 3.200.000 sampai 8.200.000. Nah, selanjutnya tampilkan data pada tabel mahasiswa menggunakan query like dengan 4 kali perintah. Nah, kita menggunakan perintah select from data mahasiswa lagi. Enter, where. Misal di sini kita akan mencari data menggunakan nama. Enter dulu. Untuk mencari nama kita menggunakan perintah like. Kita masukkan dulu nama filenya, yaitu nama, like, nama lengkap, like, lalu masukkan data yang ingin dicari, dimana kita untuk mencari datanya, kita balut datanya dengan tanda petik. Misal kita ingin mencari nama depan, yaitu Muhammad, berarti kita masukkan datanya yaitu Muhammad. Karena yang kita cari adalah nama depan, maka kita masukkan tanda persen setelah kata Muhammad. Jika kita run, maka akan menampilkan nama Muhammad Farhan. Nah, jika kita ingin mencari nama belakang, kita dapat menggunakan persennya ini. Misal kita akan mencari nama belakang, yaitu Tamrin. Kita persen, karena kita ingin mencari nama belakang, persen ini menandakan bahwa sebelum kata ini ada kata sebelumnya. Kita klik di command Ctrl Enter, maka sama saja hasilnya akan menampilkan data. Nah, selanjutnya ini 4 kali perintah. Selanjutnya, jika kita ingin mencari nama di tengah, yaitu Farcan, maka kita dapat menggunakan keduanya, menggunakan tanda persen, dan dalam persen ini kita masukkan nama tengah kita, itu Muhammad Farcan. Jika kita run, maka hasilnya sama saja. Selanjutnya yang keempat, misal di sini kita akan menampilkan nama Muhammad Farcan dengan Ahmad Nursidi. Maka kita mengambil nama yang sama, misal di sini Ahmad dengan Ahmad. Berarti kita Ahmad. Nah, kalau Ahmad dengan Ahmad. Nah, jika kita run, maka hanya menampilkan nama Ahmad Nursidi. Tetapi jika kita ubah di sini, maka akan menampilkan dengan nama kita, karena tanda underscore ini digunakan untuk menggantikan huruf apa saja di antara ini, A dan M. Maka nama Muhammad Farcan termasuk di dalamnya. Nah, selanjutnya tampilkan data pada tabel data mahasiswa menggunakan perintah not like. Maka kita copy saja. Misal kita mencari jurusan.
semester, dimana semesternya tidak dua huruf, not like tidak dua huruf. Jadi kita tambahkan persen di sini, persen, maka akan menampilkan semester yang hanya satu huruf, yaitu 1 dan 5. Selanjutnya pada nomor 3, di semester berapa SPP tertinggi dan terendah, lalu tampilkan. Jika kita lihat datanya terlebih dahulu, SPP tertinggi bernama Arjayanto dan SPP terendah adalah Muhammad Farcan. Untuk menampilkan SPP kita menggunakan perintah select. Maka kita masukkan select, lalu kita masukkan namanya, yaitu SPP terendah, SPP terendah, as max min, datanya ya, max min, koma, kita akan menampilkan nama semester dan SPP nya saja. Lalu kita masukkan nama lengkap, koma, semester, koma, SPP, as kita beri nama SPP, as SPP, from data mahasiswa, where, dimana datanya SPP data yang SPP nya terendah, maka SPP sama dengan buka kurung select. Untuk mencari SPP terendah maka kita menggunakan min, buka kurung tutup kurung, lalu masukkan nama filenya yaitu SPP, karena kita akan mencari SPP tertinggi, terendah, from data mahasiswa. Jika kita klik titik koma enter, maka akan menampilkan data dari SPP terendah. Di sini soalnya kita disuruh menampilkan SPP tertinggi dan terendah. Maka untuk menampilkan keduanya kita menggunakan union, lalu enter, kita kopas saja kode ini, pas, lalu kita masukkan namanya yaitu SPP tertinggi, as max min, SPP, kita ubah minnya jadi max. Nah, jika kita hilangkan dulu tanda ini karena kita belum mengakhirinya, filteran, maka akan menampilkan SPP tertinggi dan terendah. Selanjutnya pada nomor 4, tampilkan jumlah dan rata-rata SPP. Untuk menampilkan jumlah dan rata-rata SPP, di sini saya menggunakan query sum dan average. Langsung saja, pertama kita select, lalu kita max sum, buka kurung, masukkan SPP, fill SPP nya as dengan nama jumlah, koma, FG average, masukkan query average, lalu SPP as rata-rata SPP, rata-rata SPP, ini jumlah SPP, lalu from data mahasiswa, dimana tahu saya dari 1 sampai 8, datanya 1 sampai 8. Setelah titik koma enter, maka akan menampilkan jumlah SPP dan rata-rata SPP nya. Selanjutnya nomor 5, di sini kita disuruh menampilkan jumlah uang kedua mahasiswa, jumlah uang untuk satu mahasiswa, jumlah SPP dan kembalian. 2 orang mahasiswa mempunyai uang 50 juta, ingin membayar SPP, maka kita menggunakan select 50 juta, 23, kita hilangkan titiknya, 50 juta,
as jumlah uang kedua mahasiswa, jumlah uang kedua mahasiswa, koma, lalu selanjutnya jumlah uang untuk satu mahasiswa, berarti 50 juta ini kita bagi 2, as jumlah uang untuk satu mahasiswa, koma lagi, lalu jumlah SPP, maka kita menggunakan sum, masukkan filenya yaitu SPP, koma, lalu kita masukkan kembalian as SPP, as jumlah SPP. Selanjutnya kembalian, untuk kembalian berarti kita masukkan 50 juta kurang jumlah SPP nya, sum buka kurung SPP, as kembalian, lalu kita enter from data mahasiswa, enter lagi di mana where semesternya kita menggunakan in, di mana semesternya adalah semester 3 dan semester 4. Klik koma enter, kontrol enter untuk run, maka akan menampilkan jumlah uang kedua mahasiswa adalah 50.000, jumlah uang untuk satu mahasiswa 50 juta, jumlah uang untuk satu mahasiswa 25 juta, jumlah SPP nya 7.400.000. Jika kita lihat semester 3 tambah semester 4 7.400.000 benar, lalu kembaliannya 42.600.000. Ini kembalian untuk 2 mahasiswa. Untuk kembalian satu mahasiswa kita bagi lagi menggunakan 2, kita bagi 2, kita dalam kurung dulu di sini, lalu kita bagi 2 untuk kembalian satu mahasiswa. Maka kembalian satu mahasiswa adalah 21.300.000. Nah, mungkin itu saja tugas dari saya pada praktikum basis data tugas 6 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.